Selamat datang di video ini. Tiongkok perlahan-lahan menjadi salah satu mitra terbesar Bangladesh dalam perdagangan dan bisnis. Data dari pelacak investasi global Tiongkok menunjukkan bahwa Tiongkok telah menginvestasikan dana sebesar 7,07 miliar dolar AS dari tahun 2018 hingga 2022 ke Bangladesh. Mereka juga terlibat langsung dalam proyek konstruksi senilai lebih dari 16 miliar dolar. Ini bukan sekedar angka kecil. Bangladesh masih merupakan negara berkembang, dan untuk setiap miliar dolar yang diinvestasikan ke negara ini, manfaatnya pasti akan sangat besar. Namun, ada pula yang menyuarakan penolakan mengenai hal ini. Mereka datang dari politisi lokal hingga badan internasional. Mereka menyatakan bahwa Bangladesh perlahan-lahan berhutang budi kepada Tiongkok. Bagaimanapun, banyak investasi Tiongkok ke negara ini dalam bentuk utang. Ada beberapa data yang mendukung pernyataan ini. Data menunjukkan bahwa Bangladesh mempunyai utang lebih dari 17,1 miliar dolar ke Tiongkok. Sumber lain yaitu Laporan Utang Internasional Bank Dunia 2023 menunjukkan total utang Bangladesh ke Tiongkok berjumlah 6,05 miliar dolar. Meskipun lebih kecil dari sumber sebelumnya, jumlah ini tetap besar. Kami tidak mengatakan bahwa utang Bangladesh kepada Tiongkok buruk. Jika hal ini membantu meningkatkan perekonomian, tentu saja mereka harus meminjam lebih banyak uang. Sebaliknya, jika yang terjadi justru sebaliknya, dan Bangladesh benar-benar mendapat masalah karena utang Tiongkok, atau bahkan utang secara umum, maka hal ini tentu akan berdampak buruk. Untuk memahami betapa pentingnya, atau seberapa buruk investasi Tiongkok di Bangladesh, penting untuk memahami jenis investasi apa yang mereka peroleh, kemana tujuannya, dan bagaimana kondisinya. Mari kita pahami dulu jenis investasi apa yang mereka dapatkan. Skema Tiongkok yang terkenal adalah Inisiatif Belt and Road, BRI. Tiongkok telah mempromosikan BRI sebagai upaya untuk meningkatkan perdagangan global dan merangsang pertumbuhan ekonomi di seluruh Asia dan sekitarnya dengan membangun infrastruktur dan memperluas hubungan perdagangan antara Asia, Afrika, dan Eropa. Namun, BRI juga dilanda kontroversi. Ada kekhawatiran tentang transparansi proyek BRI. Beberapa proyek tidak memiliki informasi publik yang jelas mengenai syarat-syaratnya. Ada juga masalah mengenai siapa yang mengendalikan proyek tersebut. Jika proyek-proyek tersebut dikuasai oleh perusahaan Tiongkok, maka hal ini dapat menimbulkan ketergantungan ekonomi. Terakhir, isu yang paling kontroversial adalah mengenai dampak lingkungan dari proyek-proyek ini. Jadi, apakah kontroversi ini terlihat pada proyek-proyek di Bangladesh? Ya, proyek-proyek yang terlihat di Bangladesh memang merupakan bagian dari BRI. Ini adalah investasi paling nyata yang terlihat di Bangladesh. Misalnya, pada tahun 2016, Bangladesh menandatangani perjanjian untuk 8 proyek penting, dengan total pembiayaan lebih dari 9,45 miliar dolar dari Tiongkok. Proyek-proyek tersebut adalah jalur rel jembatan Padma, senilai 3,3 miliar dolar dan bertujuan untuk membangun hubungan kereta api yang lebih pendek antara Dhaka dan wilayah tengah dan barat daya, termasuk pelabuhan Paira. Lalu ada juga pembangkit listrik tenaga panas batu bara Paira 320 MW senilai 1,56 miliar dolar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi negara. Kemudian, pembangunan infrajaringan ICT nasional untuk pemerintah Bangladesh senilai 1 miliar dolar yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi negara tersebut. Dan beberapa proyek lainnya merupakan contoh bagus dari proyek BRI. Akun media sosial resmi BRI kemudian menyoroti pentingnya strategis proyek penghubung rel jembatan Padma sepanjang 169 km. Mereka menyatakan bahwa proyek tautan rel jembatan Padma di Bangladesh merupakan salah satu proyek BRI paling signifikan yang dibangun oleh China Railway Group Limited. Selain proyek BRI, ada juga cara lain yang dilakukan Tiongkok untuk berinvestasi di Bangladesh.
Sekarang ada usaha patungan antara perusahaan Tiongkok dan perusahaan Bangladesh. Ada juga investasi yang dilakukan oleh perusahaan Tiongkok langsung ke Bangladesh. Investasi asing langsung atau FDI mendatangkan modal, pengetahuan manajemen teknologi, dan akses ke pasar internasional di suatu negara. Mereka sangat penting bagi negara manapun secara global. Semua orang, mulai dari negara dengan perekonomian terbesar seperti Amerika Serikat, hingga pusat keuangan terkecil seperti Singapura, selalu bersaing untuk mendapatkan FDI. Secara historis, aliran masuk FDI terbesar menurut negara adalah Amerika Serikat. Total stok FDI, yang merupakan indikator yang menunjukkan nilai kumulatif investasi asing yang disimpan di negara tersebut, menempatkan Amerika Serikat pada posisi teratas. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Total stok FDI hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa AS memiliki lebih dari 3,5 miliar dolar, diikuti oleh Inggris sebesar 2,3 miliar, kemudian Belanda sebesar 1,3 miliar, dan terakhir Singapura sebesar 1,2 miliar. Jumlahnya tidak sebanyak itu sehingga memudahkan Tiongkok untuk mengambil posisi teratas hanya dalam beberapa tahun. Antara tahun 2016 dan 2022, perusahaan-perusahaan yang dikelola pemerintah dan swasta Tiongkok menghasilkan hampir 26 miliar dolar dalam investasi di Bangladesh. Dengan investasi melebihi 1 miliar dolar pada tahun 2022 naik sebesar 30% dari nilai 700 juta dolar pada tahun 2021. Hal ini menjadikan Tiongkok sebagai satu-satunya sumber FDI terbesar menurut negara di Bangladesh. Lebih lanjut, Otoritas Pengembangan Investasi Bangladesh atau BIDA bahkan menyatakan lebih dari 65% FDI pada kedua tahun ini juga berasal dari Tiongkok. Selain penanaman modal asing, kita juga tidak boleh melupakan perdagangan. Dengan mengimpor dari Tiongkok, Bangladesh memperoleh beragam barang, mulai dari mesin dan elektronik hingga bahan mentah dan produk konsumen. Impor ini penting untuk mendukung pertumbuhan basis industri Bangladesh, meningkatkan produktivitas, dan memenuhi permintaan konsumen. Barang-barang Tiongkok, yang seringkali lebih terjangkau karena skala ekonomi, membantu menekan biaya bagi bisnis dan konsumen Bangladesh. Di sisi lain, mengekspor ke Tiongkok memungkinkan Bangladesh menjual barang-barangnya, seperti tekstil, pakaian jadi, makanan laut, dan produk pertanian. Hal ini tidak hanya menghasilkan devisa tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan merangsang kegiatan perekonomian dalam negeri. Pasar Tiongkok, dengan basis konsumennya yang luas, menawarkan peluang besar bagi eksportir Bangladesh untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan pendapatan. Seberapa besar perdagangan keduanya? Ya, itu sangat besar. Data dari tahun 2009 hingga 2010 menunjukkan bahwa total perdagangan bilateral mereka berjumlah 3,3 miliar dolar. Namun satu dekade kemudian, yaitu pada tahun 2021 hingga 2022, angka ini membengkak menjadi lebih dari 20 miliar dolar. Jangan lupa bahwa ini hanya untuk 1 tahun saja. Sekarang mari kita bahas permasalahan yang berkaitan dengan investasi ini, dan coba pahami apakah investasi tersebut berdampak buruk bagi Bangladesh atau tidak. Kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa salah satu masalah terbesar terkait utang Tiongkok adalah tidak tersedianya informasi mengenai utang tersebut untuk umum. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya persyaratan dari investasi ini. Persyaratan ini penting karena memungkinkan masyarakat, seperti Anda dan kami, untuk mengkritik pemerintah, dan memastikan mereka bertanggung jawab atas apapun yang mereka lakukan. Namun, data mengatakan bahwa Bangladesh tidak memiliki utang tersembunyi kepada Tiongkok. Untuk klarifikasi sumber, data adalah laboratorium penelitian pembangunan internasional yang berlokasi di Amerika Serikat. Mereka menyelidiki lingkungan yang miskin data dan menghasilkan bukti yang lebih baik.
E-Data memiliki banyak data yang mengungkap utang tersembunyi Tiongkok di seluruh dunia. Hal ini berarti jika E-Data, sebuah lembaga yang terkenal secara internasional, mengatakan bahwa tidak ada utang tersembunyi, maka kita dapat menyelesaikan masalah yang satu ini untuk Bangladesh. Pengelolaan utang yang efektif ini akan membedakan Bangladesh dari negara-negara seperti Pakistan atau Argentina, yang menghadapi tekanan utang yang signifikan. Kedua, kita juga harus membicarakan apakah utang Bangladesh berkelanjutan. Bukan hanya utang mereka ke Tiongkok yang harus kita perhitungkan. Ini adalah keseluruhan utang Bangladesh. Pada tahun 2023, total utang nasional Bangladesh berjumlah sekitar 161 miliar dolar. Sebagai perbandingan, produk domestik bruto, PDB, suatu negara, yaitu perekonomiannya, adalah sekitar 446 miliar dolar menurut Dana Moneter Internasional, IMF. IMF juga menunjukkan bahwa posisi utang bruto Bangladesh hanya sebesar 39,79% pada tahun 2023, yang merupakan angka yang sangat rendah. India, misalnya, memiliki posisi utang bruto terhadap PDB sebesar lebih dari 82,75%, lebih dari 2 kali lipat dibandingkan Bangladesh. Meskipun data ini menunjukkan bahwa Bangladesh tampaknya berada dalam posisi yang lebih aman, masih ada beberapa kritikus dan keraguan di luar sana. Bagaimanapun, kekhawatiran mereka mendapat dukungan kuat. Salah satu kekhawatiran mereka terjadi pada tahun 2022, ketika IMF memberi Bangladesh lebih dari 4,5 miliar dolar paket penyelamatan dalam bentuk pinjaman. Beberapa ahli dan ekonom mengemukakan alasannya. Mereka bilang itu karena anjloknya ekspor, dan meningkatnya permasalahan global yang berujung pada naiknya harga minyak. Hal ini menyebabkan masalah energi yang parah di Bangladesh. Sebagai gambaran, pada tahun fiskal 2016 rasio utang luar negeri terhadap ekspor di Bangladesh hanya sebesar 56,3%. Namun beberapa tahun kemudian pada tahun fiskal 2023, rasio ini melonjak menjadi lebih dari 116,6%. Selain itu, pada tahun 2016, utang luar negeri negara ini hanya sebesar 26,3 miliar. Namun pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 62 miliar. Terlepas dari hal tersebut, laporan keberlanjutan utang IMF pada November 2023 menyatakan bahwa utang luar negeri Bangladesh masih dapat dikelola. Namun, peningkatan utang Tiongkok terhadap utang luar negeri Bangladesh secara keseluruhan bisa jadi turut menyebabkan beberapa masalah dalam beberapa tahun terakhir. Kini, jelas bahwa utang Bangladesh telah menjadi sebuah masalah. Namun jelas juga bahwa Bangladesh membutuhkan banyak investasi asing. Selama Bangladesh mengelola hubungannya dengan utang Tiongkok, maka tidak akan ada masalah. Namun jika mereka tidak melakukan pengelolaan aktif dengan benar, maka diperlukan perubahan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.